Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali bersama-sama masuk dalam renungan harian GPI Lusai. Kita tunduk kepala berdoa terlebih dahulu. Maha besar Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini hati kami merindukan Engkau selalu ya Tuhan. Karena itulah kami akan merenungkan firman-Mu. Sebabnya kami mohon urapan Tuhan atas kami semua. Terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi sepenuhnya ya Bapa. Dan semua umat-Mu yang mendengar. Biarlah kami semua sungguh-sungguh boleh menerima pengurapan yang dari Tuhan. Hingga kami mampu mengerti kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kita akan sama-sama membacakan renungan firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam 2 Tawarik pada pasal 20 ayat yang ke-12 dan 13 berbunyi demikian. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita melihat lewat pembacaan kita pada saat ini bahwa pada satu saat kekuatan manusia tidak berdaya. Satu ketika semua yang ada pada kita tidak akan mampu menolong kita. Kita melihat di dalam pembacaan kita ini, seluruh prajurit Israel, bahkan seluruh masyarakat Yehuda, mereka dalam kondisi tidak berdaya. Apa yang mereka andalkan tidak sanggup untuk menolong mereka. Dan seluruh masyarakat Yehuda, mereka berkata, kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini. Karena itu kemana harus lari? Ayat 13 berkata bahwa mereka semua datang kepada Tuhan. Lari kepada Tuhan. Demikian pun keadaan kita pada saat ini di tengah-tengah masyarakat dan bangsa kita. Tidak ada seorang pun yang cukup berani berkata, dia mampu menghadapi virus corona yang sementara merajalela di tengah-tengah bangsa kita. Tidak ada satu formula yang sudah ditemukan untuk mampu mengatasi virus corona ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya menghimbau kita semua, lari kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan kemampuan saudara. Jangan andalkan apa yang ada pada kita. Karena suatu saat semua yang ada pada kita tidak bisa menolong. Kalau kita melihat bangsa-bangsa yang dilanda oleh virus corona ini, saat-saat ini, semua sementara mencari Tuhan. Semua berteriak kepada Allah. Kenapa? Sudah tidak sanggup mengatasi virus ini. Andaikan virus ini bisa diatasi oleh harta, Indonesia mengucurkan 405 triliun. Itu bukan uang sedikit.
Andaikan virus itu bisa ditangani hanya untuk mengeluarkan dana, mungkin sudah selesai. Tapi tidak. Belum ada satupun formula yang sanggup mengatasi virus corona ini. Karena itu kalau kita melihat bangsa-bangsa lain, mereka sampai tiarap di jalan raya, di atas aspal. Mereka berteriak kepada Tuhan, minta tolong. Hanya Tuhan jalannya, hanya Tuhan penolong. Tidak ada lagi harapan lain. Saya percaya bahwa kondisi ini diizinkan oleh Tuhan supaya kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita kembali mencari Allah. Seperti Yehuda. Raja Yosafat bersama-sama prajurit dan rakyat, bersama istri dan anak-anak mereka, semuanya mereka cari Tuhan. Inilah kondisinya. Tuhan ingin menyatakan kepada kita manusia, siapakah kita yang selalu mengabaikan firman Allah? Siapakah kita yang suka membelakangi Tuhan? Siapakah kita yang suka mengabaikan kebenaran? Siapakah kita yang tidak mau cari hadirat Allah dalam doa? Siapakah manusia kita yang seringkali tidak mau datang beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan? Saya berdoa agar supaya keadaan ini dengan harapan kita sadar. Siapakah kita manusia? Kita lihat sekarang ini. Harta nggak ada artinya. Nggak bisa menolong. Posisi kita nggak bisa melindungi kita. Apa yang ada pada kita tidak bisa bela kita. Untuk menyelamatkan nyawa kita. Nggak ada. Semua orang pasrah. Kita lihat. Laskar yang besar menyerang Yehuda. Mereka berkata, Tuhan, kami tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Virus corona ini melebihi laskar yang besar. Lebih kuat. Bayangkan sekali dia pukul itu bangsa-bangsa. Bukan cuma puluhan, ratusan bangsa-bangsa. Terpapar oleh corona. Semua tidak berdaya. Dan pada akhirnya apa? Semua mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Kristus. Mari kita, selagi masih ada kesempatan, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selagi ada waktu, mari cari Tuhan dengan segenap hati. Saya selalu katakan, ibadah di rumah yang dianjurkan oleh pemerintah ini ada baiknya untuk kita semua. Asalkan kita mau pahami hal ini dengan baik. Untuk apa? Untuk mengkoordinir seluruh anggota keluarga. Untuk ada di hadapan hadirat Allah. Karena suatu saat semua akan mentok, yang kita andalkan, yang kita harapkan, yang kita banggakan. Semua menjadi tidak berarti. Hanya Tuhan. Harapan satu-satunya. Hanya Tuhan harapan satu-satunya. Tidak ada harapan yang lain. Karena itu berserulah kepada Tuhan. Jangan merasa kita baik, jangan merasa kita sehat, lalu kita tidak merasa terbeban dengan kondisi ini. Saya selalu anjurkan. Mari kita bersama berdoa untuk bangsa negara kita. Mari kita bersama berdoa untuk tim medis kita. Para dokter, para suster, para relawan. Mari kita bersama berdoa untuk pemerintah kita dari pusat sampai daerah. Agar supaya mereka bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul mengena sasarannya. Di tengah-tengah situasi ini.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, renungkanlah ayat ini. Bahwa ada satu saat di mana semua kita tidak berdaya. Menghadapi laskar-laskar yang besar, yang menyamar seperti sekarang ini, virus corona. Nanti ke depan apalagi kita tidak mengerti. Beberapa tahun yang lalu di Aceh peristiwa tsunami melanda Aceh, dalam beberapa saat saja ratusan ribu orang meninggal dunia. Tidak berdaya. Tidak masuk di akal kita. Tidak terpikirkan. Tidak timbul di nalar kita. Karena itu Tuhan katakan kita harus selalu berjaga-jaga. Agar ketika situasi-situasi seperti ini terjadi, saudara ada dalam perlindungan Allah. Hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah itu pasti aman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Himbauan saya kepada semua kita yang mendengar siaran ini. Yang mendengar firman Allah ini. Mari satukan hati. Berdoa bersama. Karena Injil Matius berkata, di mana ada dua sepakat meminta sesuatu kepada Bapa, doa mereka akan didengar. Di mana ada 2-3 orang sepakat, maka Allah hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yehuda, mereka benar-benar menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menolong mereka dari serangan musuh yang berjumlah begitu besar dan begitu kuat, sementara mereka tidak berdaya apa-apa. Maka sekarang doa dan harapan bagi kita semua hanyalah Tuhan sendiri. Karena itu doa saya kepada kita semua, agar kuasa dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kalau engkau dalam kesulitan, jangan putus asa. Jangan kecewa. Jangan menyalahkan ABCD. Tapi kalau engkau ada masalah, carilah Tuhan. Dia selalu siap untuk ditemui. Berkat Allah menyertai saudara. Dalam nama Yesus, saya tutup renungan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih buat renungan pada saat ini Tuhan. Biarlah renungan singkat ini boleh memotivasi kami semua agar kami tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah benteng perlindungan kami, daripada mula kami selamat. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat bagi Tuhan kami persembahkan di dalam nama Yesus. Kami alaskan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.